Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai lembaga-lembaga negara di Indonesia. Ya, materi ini merupakan materi PPKN yang ada di kelas 10 pada bab 3. Nah, sebelum mulai, kalian seperti biasa harus ada yang kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena. Nah, jadi saat saya sedang menjelaskan materi pada video kali ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Sampai sini paham ya? Langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, karena ini kita masuk ke dalam bab baru ya, bab 3, kita harus mengenal dulu materi-materi ataupun submateri yang ada di dalam bab 3 ini. Jadi di dalam bab 3 kita akan mempelajari mengenai konsep umum tentang lembaga negara. Selanjutnya, lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945, hubungan antar lembaga negara, dan yang terakhir, hubungan antara lembaga negara dengan masyarakat. Nah, khusus pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep umum tentang lembaga negara. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia, kita sekarang membahas mengenai lembaga negara. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik intinya, kita harus kenalan dulu ya. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan lembaga negara. Jadi lembaga negara itu merupakan badan atau organisasi yang dibentuk berdasarkan konstitusi dari suatu negara. Oke, di sini ada kata kuncinya. Lembaga negara itu merupakan suatu badan atau organisasi yang dibentuk menggunakan konstitusi di suatu negara. Konstitusi Indonesia itu adalah UUD 1945. Berarti lembaga negara di Indonesia itu dibentuk menggunakan UUD 1945. Sampai sini udah paham ya? Menurut UUD 1945 ini ada 7 lembaga negara di Indonesia, yaitu ada Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Ini semuanya ketujuhnya ini memiliki fungsi dan peranan tersendiri. Peranannya berbeda-beda ya. Sampai sini udah paham ya, kita ada 7 lembaga negara. Kita lanjut. Kita mau cari tahu dulu apa sih perbedaan antara lembaga negara yang sebelum amandemen dengan lembaga negara yang setelah diamandemen. Apakah ada perbedaan ya kan? Nah, kita lihat dulu ya di sini. Oke, kalian pahami. Di sini ada lembaga negara, konsep umum tentang lembaga negara. Nah, konsep umum tentang lembaga negara di sini yang sebelum amandemen. Oke. Nah, kalian bisa catat bagannya supaya kalian gampang untuk mengerti saat saya menjelaskan ya. Sebelum amandemen ini konsep lembaga negaranya ini seperti ini ya. Itu yang tertinggi adalah MPR. Nah, selanjutnya di bawah MPR itu ada 5 lembaga negara yang kedudukannya sejajar, yaitu ada DPR, Presiden, BPK, DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, dan MA ya. Nah, pada saat ini MK dan KY itu belum ada. Ya, MK dan KY itu ada setelah amandemen. Seperti itu. Nah, sampai sini udah tahu ya bahwa sebelum di amandemen, struktur lembaga negara kita seperti ini. Jadi kalau ditanya sebelum amandemen, lembaga negara apa yang memiliki kedudukan tertinggi? Jawabannya adalah MPR.
Karena di antara semua lembaga negara, MPR lah yang memiliki kedudukan tertinggi. Sementara kedudukan lembaga-lembaga negara lainnya itu memiliki kedudukan yang sejajar. Sampai sini paham ya? Sekarang kita masuk ke lembaga negara yang setelah amandemen. Nah, ini dia setelah amandemen. Nah, saat setelah amandemen, ini tidak ada lagi lembaga negara yang memiliki kedudukan tertinggi. Karena lembaga negara itu kedudukannya sudah sejajar semuanya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga sudah jelas mana lembaga negara yang berada di tingkat pusat dan mana lembaga negara yang berada di tingkat daerah. Nah, di sini saya garis dulu ya biar ketahuan mana yang berada di tingkat pusat dan mana yang berada di tingkat daerah. Oke, kita tarik garis lurus ke sini. Nah, kalian bisa lihat ya di sini, di bagian yang atas ini merupakan lembaga negara yang berada di tingkat pusat. Oke, kedudukannya di Jakarta atau pusat negara, ibu kota negara. Nah, yang ini kedudukannya ada di daerah. Ya, daerahnya itu ada di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten. Nah, ya, di sini tingkat provinsi, ini provinsi, dan di sini ada tingkat kabupaten. Nah, coba kalian lihat dulu, kalau di tingkat pusat itu kedudukannya ada KPU pusat ya, ada BPK pusat, BPK ini ada di pusat, ada di perwakilan provinsi juga. Selanjutnya ada BI, Bank Sentral, ada presiden. Nah, di bawah presiden ataupun yang membantu presiden itu ada Kementerian Negara ya, menteri-menteri negara. Selanjutnya ada Dewan Pertimbangan dan TNI atau Polri. Selanjutnya itu ada DPR, MPR, dan DPD. Selanjutnya ada MA, yaitu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ada MK dan KY. Nah, untuk bagian peradilan ya di tingkat daerah itu ada peradilan di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ya. Nah, dari sini kalian bisa pahami ya bahwa struktur lembaga negara sebelum diamandemen dengan setelah diamandemen itu jauh berbeda. Ya, kalau setelah diamandemen ini dia lembaga negaranya itu lebih rinci. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam suprastruktur dan infrastruktur politik. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai lembaga negara, kita tidak terlepas dari dua hal ini ya. Jadi di dalam lembaga negara itu ada istilah suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, kalau suprastruktur ini yaitu lembaga negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya apa aja? Ya, di dalam Undang-Undang 45 itu ada mengatur mengenai MPR. Ya, selanjutnya ada DPR, setelah itu ada DPD. Nah, dan lain-lain gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, apa aja yang termasuk ke dalam suprastruktur politik, yaitu jawabannya adalah MPR, DPR, dan DPD. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mengenal istilah infrastruktur politik. Jadi, infrastruktur politik yaitu lembaga politik yang dibentuk oleh masyarakat. Oke, kalau di suprastruktur ini yang membentuknya adalah UUD 1945. Nah, sementara kalau di infrastruktur politik ini yang membentuknya adalah masyarakat. Nah, jadi yang termasuk ke dalam infrastruktur politik ini apa aja? Yaitu ada partai politik, ya, saya tulis di sini, atau singkatannya parpol. Selanjutnya ada juga ormas, organisasi masyarakat, ya. Selanjutnya setelah ormas ada LMS, lembaga swadaya masyarakat. Oke. LMS, lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini dia termasuk ke dalam infrastruktur politik. Jadi, parpol, ormas, dan LMS ini dia dibuat oleh masyarakat.
Oke, pertanyaannya, bisa nggak sih infrastruktur ini masuk ke dalam suprastruktur ya? Nah, jadi dari yang kecil pindah menjadi bagian yang besar. Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Dengan cara mengikuti pemilu. Oke, atau pemilihan umum. Contohnya, parpol yang memenangkan pemilu itu dia akan masuk ke dalam suprastruktur politik, yaitu seperti lembaga legislatif, eksekutif ya, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi cara infrastruktur untuk menjadi suprastruktur yaitu dengan cara mengikuti pemilu seperti itu ya. Jadi saat kita sudah menang di pemilu itu otomatis kita akan duduk di suprastruktur ya. Jadi misalnya kalian masuk ke dalam salah satu organisasi partai politik gitu ya. Nah, contohnya kalian masuk ke partai politik A. Oke. Nah, setelah itu kalian ini ikut ke dalam pemilu. Nah, saat pemilu dilaksanakan, kalian itu menang. Ya. Nah, saat itu kalian ini sedang berusaha ataupun kalian mencalonkan diri kalian untuk menjadi anggota DPR. Oke. Nah, saat kalian menang, otomatis kalian akan duduk di DPR kan? Nah, DPR ini merupakan lembaga negara yang berada di suprastruktur. Oke. Nih, suprastruktur. Nah, tadi dari partai politik berubah menjadi ke suprastruktur ya. Nah, gitu caranya. Jadi, pemilu merupakan salah satu cara yang digunakan untuk infrastruktur berubah menjadi suprastruktur politik. Nah, mungkin sampai sini dulu penjelasan saya pada video kali ini ya. Bagi kalian yang mau mempelajari materi PPKN lainnya, kalian bisa aja langsung cek video-video yang ada di channel YouTube ini. Nah, jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.